Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, malam ini Rabu 24 Februari 2021 kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga. Kiranya ibadah saat ini boleh berkenan dan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Jemaat, mari kita bersatu. Saat teduh selesai, jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar kepada kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 448 bait 1, 2, 3, dan 4. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan Maha Kudus, kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah yang Tuhan sudah limpahkan melalui berkat-berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami hendak melaksanakan ibadah keluarga, kami memohon pertolongan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai ibadah keluarga dari awal, pertengahan, hingga selesai. Bapa memberkati pemain organis, begitu juga pemandu lagu, terkhusus bagi pelayan firman yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapa, inilah permohonan kami yang hanya kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita membuka Kitab Mazmur. Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13. Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13. Kita akan bersama-sama bermazmur. Mari bermazmur bagi Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau membagari dia dengan anugerah-Mu
Demikian mazmur kita malam hari ini. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Allah. Sebelumnya, mari bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, kami datang menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul masing-masing keluarga untuk beribadah bersama. Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu lewat pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami mengartikannya kepada kami lewat pelayanan pembacaan dan perenungan sabda-Mu saat ini. Ya Allah, berfirmanlah buat kami semua, karena kami sedia untuk menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan dari Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat 30 yang menyatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, dari pembacaan Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30, dalam pekerjaan apapun selalu dibutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Terlebih lagi di bidang pelayanan gerejawi, karena pelayanan itu adalah menyangkut keselamatan hidup kekal. Saudara, dalam bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan
kegembiraannya bahwa dia memiliki 2 mitra andalan. Yang pertama, Timotius yang penuh dengan kesungguhan dan dia penuh dengan kesetiaan. Paulus menyatakan bahwa Timotius itu memikirkan kepentingan Kristus, yaitu penginjilan. Yang kedua, seorang yang bernama Epaphroditus yang melayani kepentingan Paulus dengan baik, dan juga dia melayani dalam kesetiaan, melakukan tanggung jawab untuk Paulus yang pernah mengalami kesembuhan mujizat ilahi. Saudara-saudara, karena itu Paulus sangat memuji kedua mitranya dan dia mengharapkan jemaat menyambut dengan memberi penghormatan yang sesuai dengan peran mereka yang sungguh-sungguh dan setia tadi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Benar dan tepat saran Paulus bahwa hamba-hamba yang sungguh-sungguh dan setia dalam pekerjaan Tuhan perlu mendapat perhatian dan perlu mendapat penghormatan istimewa. Apakah hal itu diberlakukan dalam gereja Tuhan masa kini atau sebaliknya? Yang makan pujian ada yang mencari kepentingan lebih dihargai karena hanya memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan para pemimpin. Dan untuk itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh manakah dedikasiku di dalam melayani Tuhan, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Dia, melayani Tuhan? Sudahkah kita rela berkorban, bukan hanya harta, bahkan nyawa kita juga di dalam melayani Dia? Tuhan telah memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita. Tuhan telah sungguh-sungguh dengan kita. Dia taat setia sampai titik darah yang penghabisan. Dia mengorbankan dirinya bukan untuk dirinya, tetapi untuk saudara dan saya. Dia rela berkorban. Dia melakukan itu karena kasihnya. Minggu-minggu Prapaskah seperti ini, mari kita mengenang kembali karya dan pengorbanan Kristus. Dia rela melakukan itu demi umat manusia, demi saudara dan saya sebagai orang yang berdosa, orang yang celah dan rapuh ini. Dia mau melakukan semuanya itu karena kasihnya luar biasa untuk manusia. Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan yang kita imani dalam perjalanan kehidupan kita? Dari Epaphroditus kita belajar mengenai 2 kualitas utama di dalam menjalankan tugas tanggung jawab melayani pekerjaan Tuhan. Pertama, pelayanan yang sungguh-sungguh adalah pelayanan yang tidak takut berkorban seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Dia lakukan itu bukan untuk dirinya, tetapi untukmu dan untukku, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, pelayanan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menolong, untuk menopang, untuk mendukung, untuk menghibur, dan untuk memberkati, juga menguatkan orang-orang lain yang memerlukan penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan lewat Bapak, Ibu, dan saya. Apa yang kita bisa buat, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dari dalamnya kemuliaan Tuhan dinyatakan, dari dalamnya orang lain menerima berkat yang Tuhan berikan lewat kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pelayanan bukan semata-mata kegiatan gerejawi pemuas kebutuhan pribadi kita, tetapi pelayanan adalah usaha untuk membangun, menghibur, menguatkan, menolong, menopang orang yang jatuh, orang lain membutuhkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Marilah kita mulai membangun pelayanan seperti yang dilakukan oleh pelayan-pelayan yang sungguh taat dan pelayan-pelayan yang sungguh setia lewat pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, gereja adalah milik Tuhan dan diberlakukan adalah hal-hal yang sepantasnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Lewat tanggung jawab, lewat semua yang kita buat, bukan untuk diri kita, tetapi semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan hanya membenarkan dan Tuhan hanya memuliakan hamba-hambanya yang sungguh-sungguh dan setia dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Perlakuan gereja haruslah merupakan gambaran perlakuan surgawi yang adil bagi hamba yang sungguh-sungguh dan setia dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Lewat semua itu, nama Tuhan dikumandangkan, orang lain dihibur, orang lain dikuatkan, orang lain diberkati lewat seluruh keberadaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saya meyakini bahwa Bapak, Ibu, jemaat mampu untuk bisa dan akan menjadi berkat. Lewat itu hormat kemuliaan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara jemaat, mari kita berdoa. Kami datang menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih malam hari ini dalam persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami dengar menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkati semua petugas pelayan liturgi, multimedia, organis, pemandu lagu, semua kami yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan yang kami lakukan. Ya Bapa, kami datang berdoa untuk semua presbiter, diaken, penatua, pendeta yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau menolong kami, menopang kami, memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab melayani pekerjaan-Mu. Dengan kekuatan kesehatan yang Bapa beri, kami mampu untuk melakukannya. Kami mau berdoa untuk keenam
pengurus pelayanan kategorial, komisi, dan karyawan kantor. Tuhan memberkati semua kami yang melakukan tugas yang Bapa percayakan kepada kami. Kami sungguh ingin memuliakan nama Tuhan lewat karunia talenta yang Bapa beri buat kami semua. Dengannya kami pakai untuk melakukan itu dalam tanggung jawab kepadamu. Saat ini ya Allah, kami berdoa untuk semua jemaat yang sakit. Tuhan mau pulihkan kembali keadaan kesehatan mereka, berkati makanan, minuman, obat yang mereka nikmati. Dari dalamnya Tuhan berkuasa dan Tuhan memulihkan kembali keadaan kehidupan yang mereka jalani. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu, dari anak yang ada dalam kandungan seorang ibu, bahkan juga sampai kepada orang tertua dalam jemaat ini. Peliharalah kami semua dengan cinta kasih dan berkati masing-masing keluarga demi keluarga yang taat dan setia dalam hubungan suami istri dan anak-anak. Topang semua sehingga semua itu hidup dalam damai, syukur dan sukacita. Ya Bapa, malam sudah jadi bagian hidup kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi bagi kami pada malam ini, tapi ketika kami beristirahat, Tuhan tolong kami supaya kami dapat istirahat dengan tuntunan dan bimbingan daripada-Mu. Dan kami bangun besok pagi dengan kesegaran baru yang Tuhan berikan buat kami. Inilah doa dan ungkapan syukur permohonan yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri. Kita bersama-sama mendoakan persembahan. Mari berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur atas kasih penyertaan Bapa di dalam ibadah kami, dan saat ini kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas begitu banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami bersama-sama keluarga. Kami memohon biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan di gereja Batra Hayat Batam. Dan biarlah para majelis yang mengelolanya boleh mengelola dengan benar dan boleh menjadi berkat dan pelayanan bagi jemaat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah amanat pengutusan. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, mintalah kekuatan darinya
untuk kita dimampukan melakukan itu dalam seluruh kehidupan beriman kita. Mari berdiri dan bernyanyi. Saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan sejahtera, arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan tetap memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati.